Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzario Putra Wigiono, NIM 933413319. Saya akan menjelaskan tentang 5 filsuf dan pemikirannya. Yang pertama ada Thales, yang kedua Anaximenes, yang ketiga ada Anaximenes, yang keempat ada Parmenides, dan yang terakhir, yang kelima, ada Heraklitus. Tokoh yang pertama adalah Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis. Dalam menjelaskan segala sesuatu, pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah satu seorang dari 7 orang bijaksana yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar segala-segalanya yang ada di dalam alam semesta. Berkat kekuatan dan adanya kreatif sendiri tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah seperti padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengumpulkan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Tokoh berikutnya adalah Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang terjadi perintis filsafat Barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun, kenyataannya air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to epeiron. Berikut tokoh yang ketiga, yang bernama Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sejaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari Anaximandros. Ia disebut dalam tradisi filsafat Barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos. Anaximenes adalah teman murid dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu.
Tidak seperti air yang tidak terdapat di api, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia maupun segala sesuatu. Karena itu Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Berikut tokoh filsuf yang keempat, ada Parmenides, adalah seorang filsuf dari mazhab Elia. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elia, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides juga menyatakan bahwa konsep makhluk harus dikaitkan dengan konsep keabadian. Argumen untuk menjelaskan ini adalah bahwa jika makhluk diubah menjadi sesuatu yang lain, maka itu tidak lagi, itu berhenti menjadi tidak ada, dan ini tidak mungkin. Jadi menurut Parmenides, makhluk tidak berubah atau bertransformasi dengan cara apapun, tetapi selalu sama dalam semua perluasan dan konstitusi. Berikut tokoh filsuf yang terakhir, Herakleitos. Herakleitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor, termasuk Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan Xenophanes. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Heimoros, Archilochos, Hesiodos, Pythagoras, Xenophanes, dan Hekataeus. Meskipun ia berbalik dari ajaran filsafat yang umum pada zamannya, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf itu. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Panderei kai udan menal, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Berikut penjelasan dari saya tentang 5 filsuf dan pemikirannya. Semoga bermanfaat.